Setelah tragedi konfrontasi polisi versus polisi hingga mengakibatkan kematian Brigadir J, kini nama Fahmi Alamsyah ikut terseret dalam kasus ini karena diduga bohongi Kapolri dan publik. Diduga dirinya ikut terlibat dalam menyusun skenario rekayasa konfrontasi antara Baradae versus Brigadir J yang membuat Yosua Nofriansyah Huta Barat meregang nyawa. Kedekatan di antara Ferdy Sambo dan Fahmi Alamsyah ditengarai menjadi alasan mengapa Fahmi mau terlibat menyusun narasi yang diarahkan Ferdy Sambo. Sosok Fahmi Alamsyah pun segera jadi bulan-bulanan warganet hingga koleganya. Seorang penasihat Kapolri. Fahmi Alamsyah merupakan seorang penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Fahmi disebut telah mengemban pekerjaan tersebut sejak tahun 2020. Fahmi diangkat menjadi penasihat ahli Kapolri sejak Kapolri dijabat oleh Jenderal Idam Aziz. Adapun pengangkatan Fahmi Alamsyah sebagai penasihat berdasarkan keputusan Kapolri nomor Cap/117/1/2020 yang dilakukan oleh Jenderal Idam Aziz pada tanggal 21 Januari 2020. Selain Fahmi Alamsyah, Kapolri saat itu mengangkat sejumlah pakar hingga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Agus Raharjo sebagai penasihat Kapolri. Diduga menyusun skenario polisi versus polisi. Penasihat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyatakan Fahmi Alamsyah adalah teman dekat Ferdy Sambo. Hermawan Sulistyo mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, Ferdy Sambo langsung menghubungi Fahmi Alamsyah usai mengeksekusi Brigadir J. Fahmi Alamsyah lantas datang ke rumah Ferdy Sambo. Berdua mereka menyusun rencana rekayasa kematian Brigadir J agar Ferdy Sambo terbebas dari hukum. Ia menjelaskan Ferdy Sambo dan Fahmi menyusun berbagai skenario, mulai dari aksi konfrontasi hingga motif pelecehan. Penghilangan barang bukti berupa pembersihan lokasi kejadian hingga pencopotan CCTV juga bagian dari rencana mereka. Setelah skenario itu dirasa matang, Ferdy Sambo lantas melapor kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan menjelaskan dua anak buahnya, Brigadir J dan Baradae, terlibat aksi konfrontasi. Fahmi Alamsyah bantah terlibat. Namun tuduhan sebagai pihak yang menyusun skenario polisi versus polisi tersebut dibantah Fahmi Alamsyah. Fahmi menyatakan bahwa dirinya tidak berada di rumah Irjen Ferdy Sambo yang menjadi lokasi kejadian. Menurutnya, ia hanya dimintai bantuan oleh Ferdy Sambo untuk menyusun draft press release bagi media. Ia menyatakan, yang diminta Ferdy Sambo bukan menyusun skenario konfrontasi polisi versus polisi. Fahmi mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo mengetahui kematian Brigadir J terendus media lokal Jambi pada 10 Juli 2022. Fahmi lantas menyarankan Ferdy Sambo agar menggelar konferensi pers sesegera mungkin, selambat-lambatnya pada 11 Juli 2022 sore, sebab ia menyadari sensitifnya kasus ini. Fahmi pun menyayangkan namanya terseret dalam pemberitaan media, yang dinilainya seakan memposisikan dirinya menyusun skenario tersebut. Empat, Fahmi Alamsyah undur diri. Setelah adanya rentetan desakan di grup WhatsApp kolega diduga sesama staf ahli, Fahmi akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Pernyataan itu diumumkannya pada Selasa 9 Agustus 2022 siang, tepat sebelum Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers yang menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pemufakatan berencana terhadap Brigadir J. Diminta atau dipaksa mundur, saya berencana mundur sebagai penasihat ahli bidang komunikasi publik, tulis Fahmi dalam grup WhatsApp tersebut. Desakan dari para penasihat ahli Kapolri terhadap Fahmi pertama kali muncul pada hari sebelumnya, Senin 8 Agustus 2022. Kala itu ada pemberitaan yang menyebutkan Fahmi membantu Sambo menyusun kronologi bohong kematian Yosua. Fahmi tidak mengklarifikasi hal tersebut meski sudah disindir para anggota grup.
diduga giring opini media. Penasihat ahli Kapolri bidang hukum yang merupakan kolega Fahmi Alamsyah, yakni Khairul Huda, mengatakan jika Fahmi Alamsyah diketahui membantu Irjen Ferdy Sambo dalam menyusun draft keterangan pers kepada awak media soal kematian Brigadir J. Bantuan Fahmi Alamsyah kepada Ferdy Sambo tak ada kaitannya dengan tugas dan jajaran penasihat Kapolri, kata Khairul Huda yang sebelumnya juga tergabung dalam grup WhatsApp yang sama dengan Fahmi Alamsyah. Khairul juga mengaku Fahmi Alamsyah berupaya menggiring dirinya dan rekan lainnya untuk mempercayai skenario kematian Yosua terjadi akibat konfrontasi antara Richard Eliezer dan Brigadir Yosua. Upaya penggiringan opini ini, lanjut Khairul Huda, terjadi saat para penasihat ahli Kapolri mendiskusikan saran terbaik untuk Kapolri Listio. Dia menyampaikan masukan-masukan di forum diskusi penasihat ahli yang menggiring kami untuk percaya skenario itu, ungkap Khairul Huda dengan emosional. Dia bilang mundur sebagai penasihat Kapolri supaya tidak membebani, justru sangat membebani karena dia tahu tentang peristiwa itu. Katakanlah versi Pak Ferdy Sambo, tapi kami malah taunya dari media, dari humas, kata Khairul. Petunjuk kedekatan Fahmi dan Sambo. Berdasarkan penelusuran wartawan Detik.com melalui aplikasi pelacak nomor ponsel Get Kontak, Fahmi memang terindikasi memiliki kedekatan dengan Sambo. Nomor ponsel Fahmi dicatat dengan nama-nama seperti Fahmi rekan Bang Sambo, Fahmi Sambo, Fahmi Sonic Media Bang Sambo, Fahmi Sonic Bang Sambo Pers, dan sejenisnya. Fahmi Sonic merupakan username akun Twitter milik Fahmi Alamsyah. Sekretaris Staf Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Surtadi turut memberikan komentar di grup WhatsApp staf dan penasihat ahli Kapolri. Menurutnya, Fahmi sudah menguburkan fakta bahwa dirinya sempat membantu Sambo. Efeknya pemberitaan di media telah memunculkan opini dan kecurigaan terhadap tim penasihat dan staf ahli Kapolri. Kecurigaan bahwa penasihat ahli isinya orang yang menutupi kebusukan. Tulis Arianto. Saya kira tidak usah dibuktikan kebenarannya. Yang jelas, Fahmi Alamsyah selama ini sudah membuat frame bahwa Bapak Ferdy Sambo benar, ternyata kan tidak. Menurut Arianto, Fahmi patut diduga merekayasa berita di media dengan maksud menguburkan fakta dan membangun opini sesat dengan tujuan menghalangi penyidikan. Ex-kepala Divisi Hukum Polri ini bahkan memandang Fahmi bisa dipidana. Atas dugaan keterlibatannya, Kepolisian RI memastikan pihaknya dijadwalkan akan memeriksa Fahmi Alamsyah. Hal itu dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, pada 13 Agustus 2022 lalu. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, penasihat ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo, mengabarkan jika Polri telah memeriksa Fahmi Alamsyah dan masih berstatus saksi. Jika dalam proses selanjutnya terbukti terlibat, maka seperti tersangka yang lain, penyusun skenario kemungkinan juga terancam pasal 55-56 KUHP sebagai bagian dari upaya permufakatan jahat. Gimana menurut kalian guys?